ini bukan bicara salah dan benar, tapi saya juga tadi cerita bahwa buku yang terkenal adalah buku yang susunan kata-katanya itu malah tidak beraturan. Karya salah satu Adit ya, pengarang buku itu tentang kambing itu ya, tentang pokoknya yang anak-anak sekarang itu tidak ada tuh aturannya. Nah, yang memang perlu diperhatikan adalah ketika awal sebaiknya memang mengurangi kata-kata yang berhiperbola. Awal ya, awal nulis karena akan mengganggu konsentrasi si penulis awal. Tapi ketika kita sudah mampu atau sudah sering menuangkan ke dalam bentuk buku atau ke dalam artikel atau dan sebagainya karena kita sudah biasa, maka ya tidak apa-apa. Jadi ini kan sebenarnya bukan salah dan benar, tapi lebih ke arah bagaimana mengarahkan untuk penulis baru itu menghindari hal-hal yang hiperbola, supaya dia tidak bingung. Kalau yang sudah lancar kayak Bu Laras atau Bunda Putri itu silakan aja. Tapi kalau yang baru-baru, usahakan yang lempeng-lempeng aja lah dulu, supaya dia fokus pada tulisannya. Apakah pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain. Seiring dengan waktu pasti akan kita punya, jadi gini, saya punya background penulisnya A, tapi kalau ibu backgroundnya bacaan yang sering dibaca misalkan Khalil Gibran, wah pasti hiperbola semua tuh. Bukan berarti salah, karena bagaimana kita memandang diri kita, panutan kita. Silakan aja sih. Jadi tidak ada salah benar, tapi lebih ke arah bagaimana seorang penulis pemula harus memulai. Kira-kira gitu. Bunda Nurul, monggo. Siap. Baik Pak. Ini yang bertanya kandidatnya ada 6. Tapi kalau kita sampaikan satu-satu mungkin tidak cukup waktunya. Setelah ini Teh Anit kita akan izinkan Teh Putri yang dari Lab School UPI tadi untuk bertanya, dan satu lagi apa nih? Bentar. Bu Nila, Bu. Bu Nila, kemudian ada Bu Anis ya. Coba iya, Teh. Bu Anis ya. Ya oke. Berarti 3 ya, 3 penanya yang tadi saya sebutkan itu yang akan diberikan waktu. Silakan siapa dulu Teh Anit? Baik, yang pertama Bu Anis dulu ya. Bu Anis Noviati. Oke, silakan Bu Anis. It's time for you. Oke, silakan Bu Anis. Ya, assalamualaikum Bu, Pak Ade. Silakan. Saya sering berusaha menulis belum buku ya, menulis apaan aja pokoknya yang saya tulis. Tapi lebih sering tuh mandek di tengah jalan, Pak. Bingung mau apalagi yang saya tulis nih habis ini gitu. Nah itu sering terjadi untuk beberapa kali berusaha menulis, Pak. Akhirnya jadinya beberapa ide mandek di tengah jalan dan ada beberapa ide yang belum terselesaikan gitu, Pak. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Langsung jawab apa semuanya dulu? Oke, langsung aja Pak. Oke. Bunda Anis dari mana nih Bunda Anis? Bunda Anis dari mana, Cantik? Sudah di-off-kan ya? Oke. Nah. Dari Bogor. Oh, Bogor. Oke. Bunda Anis dari Bogor. Menurut Bunda Anis, menulis itu ketika di tengah jalan, dia sudah memulai menulis ya, walaupun bukan buku ya. Di tengah jalan mandek. Iya. Tidak usah Bu Anis, saya pun juga pernah mengalami seperti itu awal-awal. Yaitu tadi yang pertama adalah konsistensi. Jadi menurut literasi yang saya pernah baca, konsistensi menurut Pak Khoresiab itu setiap pagi ya jam 2 sampai jam 4 itu waktu yang enak untuk menulis, waktu yang enak untuk memaparkan apa gitu, atau sebelum tidur setengah jam. Nah itu untuk supaya kita tidak mandek, jadi harus ada konsistensi. Saya buku yang pertama saya setiap hari
Jadi jangan kadang-kadang begitu hari ini tidak ada, kadang-kadang besok malas. Nah, usahakan hindari hal yang kayak gitu, tapi konsistensi walaupun satu hari itu cuma 5 kalimat. 5 kalimat itu kan berarti satu alinea kan. Idealnya satu hari itu misalkan satu lembar. Jadi kalau 30 hari itu 30 lembar. Tapi ini dapat cuma satu alinea. Silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya kuncinya adalah konsistensi. Dan kalau bisa waktunya itu Ibu bisa milih waktu yang pas untuk Ibu sesuai dengan tulisan itu mana yang Ibu bisa pilih. Jadi, sebelum tidur setengah jam atau bangun pagi di jam 2 sampai jam 4 itu waktu yang sangat bagus untuk menulis. Kira itu Bu Anis, mudah-mudahan saya doakan lancar ya untuk tulisannya. Amin. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Pelatihan PAUD ini Ibu bisa lancar. Amin. Oke, penanya berikutnya Teh. Tadi Bu Nila Purnamawati. Oke, Bu Nila silakan berbicara untuk yang kedua kalinya ya. Kayaknya tadi sudah. Klik mikrofonnya Bu Nila, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade dan Ibu Nurul, saya dari Kabupaten Bogor. Sebenarnya saya asesor junior ya. Jadi mungkin Pak Ade sama Bu Nurul belum kenal saya, tapi saya salah satu pengikut Pak Ade nih setiap Pak Ade bedah buku gitu ya. Nah, jadi begini Pak Ade, saya alhamdulillah sudah menulis buku 2 gitu ya. Nah, kemudian ada kendala pada saat saya mau menulis buku ketiga itu biasanya kan kemarin-kemarin saya menulis buku itu bekerja sama dengan editor gitu Pak. Nah, kemudian kalau sekarang itu rencana mau buat sendiri, tapi apa sih namanya kendala? Karena kendalanya kesal sama yang kerja sama itu justru dengan mereka lah yang membuat saya apa namanya jadi terhambat gitu, karena udah ini buku ketiga udah hampir 3 tahun lah terkendala itu ya, stuck di sana gitu. Nah, itu ada tips nggak dari Pak Ade sendiri gitu tentang bagaimana membuat buku secara mandiri gitu, tidak kerjasama dengan yang lain, begitu Pak Ade? Oke, paham, saya paham. Ya. Terima kasih Bunda Nila. Udah yang keempat ikut bedah buku saya. Iya Pak. 4 kali ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya doakan ikut terus karena tips untuk kita bisa nulis itu, saya pun seperti itu. Sebelum saya bisa nulis, saya ngikut orang. Ya. Jadi bagus, ini tips yang bagus. Jadi Ibu memulai sudah di relnya. Kalau kita mau jadi wangi, ikutlah dengan tukang wangi. Yaitu yang dekat dengan tukang wangi, kita akan jadi wangi ya. Kalau kita dekat dengan penulis, kita akan ketularan. Saya pun seperti itu. Jadi tidak hanya Bu Nila, saya melakukan hal yang sama waktu itu. Untuk supaya tulisan Ibu itu tetap lancar, usul saya adalah pakai mandiri saja. Saya pun 1, 2 itu bukan sulit ya. Kita memang gini, ini yang mungkin saya bisa share kepada teman-teman. Bunda Nurul pernah menyampaikan kepada saya nilai atau angka daripada literasi kita itu 0,0 sekian. Artinya apa? Satu orang hanya mampu menulis buku 1 dibandingkan 10.000 atau jadi di antara 10.000 itu hanya 1 yang bisa menulis buku. Padahal itu udah jelas kondisi permasalahan itu, tapi kenapa kita mau nulis saja kok sulit gitu. Nah, itu yang saya alami. Jadi ketika saya banyak belajar tentang bagaimana karya kita secara mandiri saja. Nah, saya mencoba waktu itu saya ngurus ke ISBN. Karena background saya kan saya ada Nurani Art Institute. Jadi mengurus ISBN itu tidak boleh pribadi. Jadi harus menggunakan yang terakreditasi, yang punya yayasan atau yang punya lembaga. Jadi saya waktu itu mendaftarkan Nurani Art Institute untuk bagaimana bisa
mengeluarkan ISBN melalui lembaga, bukan pribadi, karena pribadi tidak boleh. Kenapa saya ajukan itu? Karena kalau kita langsung ke penerbit, mereka minta inilah, lama, malah bisa 4 bulan. Padahal Bu Nurul udah bilang, kondisi kita, literasi kita 1:10.000. Mau kapan lagi kita mau semua bisa nulis? Hanya gara-gara kita tidak ada pengetahuan untuk itu. Nah, saya membuka ruang untuk teman-teman, termasuk ke Bunda Nurul, silakan ajukan ISBN saya. Tapi Ibu dan Bunda sekalian yang mencetak silakan aja gitu. Saya hanya membantu untuk mengeluarkan ISBN. Jadi secara mandirinya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Buku saya yang pertama memang saya melalui penerbit, buku kedua juga, ketiga, dan mulai buku keempat lah saya bisa menerbitkan ISBN sendiri. Untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman supaya dengan adanya ISBN itu adalah pengakuan dari pemerintah, sebenarnya nasional, internasional ya ISBN itu ya. Jadi tapi cabangnya ada di Perpusnas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ISBN, artinya Ibu punya konsesi, punya hak untuk sebagai penulis. Nah, disinilah kekurangan kita di Indonesia, bahwa ketika literasi itu rendah, tetapi kita tidak diberikan kemudahan. Ya, saya tidak menyebut penerbit A, mungkin tidak semua penerbit ya, tapi umumnya seperti itu. Jadi sudah kondisi kita terpuruk literasi, tetapi kita kondisinya sulit. Sulit bisa berbagai macam, karena mungkin yaitu orang yang baca juga sedikit, mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan juga penerbit atau distributor, karena kan dia juga mencari untung. Nah, kalau di luar negeri tidak seperti itu gitu. Kalau yang saya baca literasi, semuanya punya akses yang sama gitu. Sehingga kayak Jepang, literasinya satu sebanding sekian orang gitu. Yang membaca juga satu sebagai sekian orang. Kita Indonesia ini sangat-sangat terbelakang. Sekiranya itu Bu Naila, mungkin nanti melalui Bunda Nurul lah, karena saya akan fokuskan ke Nurul, Pak Utoh. Silakan Bu Naila berkomunikasi dengan Bunda Nurul supaya hasil-hasilnya bisa karyanya itu bisa apa ya, yang tadinya terlambat karena kesel ya, bisa cepat. Iya, baik. Terima kasih Pak Ade. Oke, silakan Bu Nurul. Oke, Bu Nila, terima kasih. Sama-sama Bu Nurul, terima kasih. Saya kenal juga sama Ibu. Oke, teman-teman, Pak Ade mohon izin sebelum penanya, ini penanya semakin kita mau biasa ya, kalau kita mau selesai gitu biasanya penanya banyak, tambah banyak gitu. Sebelum ke penanya berikutnya Pak, jadi saya mau sampaikan sekali lagi kepada teman-teman semua dan juga kepada Pak Ade, karena kan nanti kita akan kolaborasi nih di buku yang sekarang. Untuk tema buku kita yang pertama di tahun 2021 setelah kelas Pak Ade ini adalah bagaimana guru-guru mengimplementasikan LOSPAT di sekolahnya masing-masing Pak. Karena ilmunya kemarin sudah diberikan 3 sesi. Nah, berarti nanti tugas kita yang tanggal 6 itu berkaitan dengan itu saja Pak, biar teman-teman bisa lebih mudah. Oke. Nah, sekarang arahan Bapak. Nanti ketika kita akan mensepakati skemanya, alurnya bagaimana atau sistematikanya bagaimana, nanti arahan dari Pak Ade. Jadi teman-teman menyiapkan apa dulu nih untuk bisa dikirimkan. Jadi kita nanti pakai Google Form Pak. Oke. Google Form. Kita kasih kesempatan teman-teman, ini tanggal berapa? Tanggal 2 ya, 3 hari di tanggal 5 atau tanggal 2, tanggal 4 malam gitu kan, pukul 00, mereka harus sudah upload karyanya masing-masing di Google Form. Tidak usah ribut salah. Nggak usah dikasih tahu tetangganya juga ini itu salah. Ditulis saja sendiri. Tetapi Pak Ade ini hampir sama dengan buku yang kemarin Pak Ade. Ada foto-fotonya dan sebagainya. Oke. Jadi teman-teman saya ini akan lebih mudah jika ada template-nya Pak Ade. Oke. Nah, untuk tema apakah Pak Ade langsung sudah celing keluar gitu? Biasanya Bapak kan sangat cerdas kalau untuk tema-tema dan
kerangka gitu. Temanya tadi apa? Implementasi loss. Nah, Teh Anit nih yang lebih pintar daripada saya. Coba Teh Anit. Jadi temanya lebih kepada bagaimana implementasi kita dalam menggunakan Luspat di lembaga masing-masing gitu, Pak. Loose part. Ya, Luspat. Oh, loose part. Lospat Oke. itu ya. Loose part itu apa? Bahan lepasan Oke. untuk media pembelajaran. Iya, media. Berarti masing-masing lembaga unik ya? Yes. Oke. Itu nanti yang akan kita transfer ke guru-guru atau sekolah-sekolah se-Indonesia, Pak. Oh, tadi yang Ibu Nurul sampaikan karena Yes. sifatnya media tentunya harus ada contoh, ya kan? Yes. Ya, kalau kata-kata saja. Sebenarnya saya ada buku ya. Itu ada yang pernah baca buku Montessori nggak? Ya. Itu semua kata-kata semua tuh. Nah, Ada sedikit sih memang gambar. Cuman ya, bagi yang senang baca ya jadi bisa mencerna sih. Montessori itu bagus ya. ya, tetapi nanti yang Luspat ini selain kata-kata Pak, jadi alat bahan tujuannya apa dan sebagainya, ada gambar, rangkaian gambar penataannya itu harus difoto Pak. Oke. Nah, gitu. Mungkin nanti kita baguskan saja, kita buat saja. Yang penting dibuat dulu aja. Yang pertama, kerangkanya saya kembalikan kepada teman-teman semua. Kan tadi sudah. Jadi buat temanya sudah. Judul belakangan ya. Silakan judul nanti belakangan. Buat temanya, kemudian kerangkanya masing-masing minimal 4 kerangka supaya satu orang itu 1 halaman atau 2 halaman minimal. Ya. Jadi kalau ada berapa orang, Bunda Nurul? Sekarang 160-an Pak. 160. Nah, batasi aja misalkan 1 orang 1 halaman, maksimal 2 halaman plus gambar. Karena kalau kebanyakan juga nanti repot juga biaya. Kalau memang mau dicetak ya, tapi kalau dalam bentuk soft copy silakan aja. Tapi kalau dalam hard copy untuk dokumentasi kan lumayan tuh anggarannya kan. Sebenarnya kita itu terkendala di anggaran. Kalau saja ada anggaran yang bisa mengcover itu, kita sih enak aja, bebas aja kita. Punten Pak Ade, teman-teman ini nggak banyak uang memang. Ada sebagian yang banyak uangnya, ada yang tidak gitu kan. Tetapi mereka itu punya motivasi untuk ini Pak, untuk ikut mensukseskan. Saya buktikan yang buku kemarin ya Pak ya. Untuk mencetak itu teman-teman yang udunan gitu Pak. Ya. Jadi kalau untuk biaya mah kita nanti minta kepada yang punya langit dan bumi. Ya udah dibatasi aja misalkan 2 halaman misalkan ini contoh. Kerangkanya itu tadi kan contoh saya sudah share kerangkanya seperti itu. Temanya kan seperti itu. Buat kerangkanya minimal 4 supaya pengembangannya juga bagus gitu. Supaya kalau terlalu sedikit juga kurang bagus, kurang fokus gitu kan. Tapi minimal 4 sudah bagus kalau itu. Plus gambar halaman. Kira-kira itu arahan saya. Baik teman-teman, kita coba akan ulik lagi. Pak Ade, boleh nggak Pak setelah materi ini selesai, Bapak tolong buatkan 1 slide, kerangkanya teh kumaha-kumaha, biar teman-teman langsung buat, boleh? Kerangka ya? Ya, jadi temanya tadi, yang Luspat itu. Temanya Luspat, kemudian nanti kerangkanya, apa yang mereka harus lakukan dulu? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Kemudian, jadi di ini Pak, didampingin gitu, kita dampingin teman-teman. Mereka harus nulis apa alat dan bahan, kemudian ABC. Nah, itu minimal yang harus mereka upload dulu Pak. Kan ini baru belajar yang pertama. Tapi Pak Ade yang bantuin, boleh nggak? Boleh. Asik. Oke. Itunya teknisnya gimana? Nanti Bapak menjelaskannya itu di 1 slide PowerPoint, 1 slide terus nanti di print screen, saya akan share kepada teman-teman ini loh yang harus teman-teman lakukan. Oke, boleh aja sih. Atau slide yang tadi itu bisa di-share nggak? Iya, tapi temanya kan benten Pak, beda. Temanya. Suka pusing kita kalau beda-beda. Kita mah maunya sama. Boleh. Gini aja, kirim temanya, kirim ke saya. Siap. Bu Nurul, kirim temanya.
Ya, Terus nanti sore saya kirim ya. Kirim tulis Oke, temanya, Pak. Kang Kecil. Nah, Kirim temanya ke saya di WA Bunda Nurul. Terus sore nanti saya akan kirim. Terus sudah sama kerangka. Jadi tidak harus sama ya. Ya. Karena kan tadi saya bilang masing-masing sekolah kan harus beda kan. Karena ini terkait dengan media belajar. Kalau sama antara si A dengan si B, kan nggak enak dilihat. iya memang nggak boleh, karena kita sedang mencari banyak referensi. Iya. Oke, Pak Ade, thank you. Oke. Kalau boleh kita bilang lope-lope ke Pak Ade. Oke. Kirim Oke, temanya teman-teman. ya, yang tadi itu karena saya belum jelas temanya. Kirim. Ya. Nanti saya akan buat satu slide saja untuk kerangka. Yes. Dan kalau pengembangannya nanti teman-teman yang ngembangin, tapi kerangkanya aja. Itu Jadi, sorry, saya share sedikit nanti yang akan saya buat itu seperti ini. Mangga. Bentar. Sudah kelihatan? Sedang proses, Pak. Oke. Nah, yang kayak gini, nanti tinggal judulnya apa. Nanti saya akan buat ininya, kerangkanya ya, seperti ini aja. Siap. Ibu tinggal nyari di Google atau pengalaman masing-masing gitu loh. Kan ini kan sebenarnya nomor 1 ini sebenarnya pokok kalimat di satu alinea. Jadi ini alinea 2 gitu. Contoh guru hebat di masa pandemi ini sebenarnya saya sebagai guru menemani siswa selama COVID-19. Ini sebenarnya satu alinea nih. Tinggal Ibu tambahin lagi cerita berdasarkan pengalaman. Proaktif dengan orang tua ini alinea kedua, tapi harus nyambung misalkan seperti itu. Gitu. Siap. Paham ya? Nanti saya akan buat seperti ini. Aduh, Bapak teh baik hati dan tidak sombong benar. Thank you pokoknya Pak. Teman-teman saya wajahnya langsung cerah ceria. Oke. Teman-teman ini pertanyaan terakhir. Teh Putri, ayo ready? Teh Putri? Iya, Bun. Ya, silakan Cantik. Ya. Pertanyaan terakhir. Iya, Bun. Terima kasih, Bun. Ya, tadi juga masih berkaitan dengan yang Bunda Nurul utarakan tadi. Jadi pertanyaan saya itu, adakah struktur yang baku untuk menulis sebuah karya tulis? Terutama untuk karya tulis Lospart yang saat ini mau dibuat. Dikarenakan yang saya tahu itu tiap editor memiliki beda-beda contoh strukturnya gitu. Jadi adakah yang bakunya ataukah memang tergantung editornya gitu, Pak? Jadi gini, langsung ya, Bunda Nurul. Ya, silakan. Teh Putri, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Karena ini tadi Bunda Nurul bilang pemula, bebas saja, bebas. Nanti kalau, kan saya bilang tadi di awal, ketika kita sudah punya panutan si A, maka kita akan mengarah kepada panutan itu. Itu prosesnya seperti itu. Jadi untuk awal ini, karena Bapak dan Ibu sekalian, terutama Ibu-Ibu semua yang ingin mau menulis, kan belum ada panutan yang pas. Jadi karena mungkin kalau yang sudah sering menulis mungkin tidak ada masalah. Saya Putri mungkin nggak ada masalah karena memang sudah pernah ada gambaran, sudah pernah menulis lagi kan. Buat mereka menurut saya tidak perlu ditentukan, tapi minimal mereka tahu apa yang tadi sudah saya jelaskan. Minimal itu dulu lah. Jadi saya tidak akan menentukan pertanyaan struktur buku yang baik untuk karya tulis. Semua buku baik lah sebenarnya. Kecuali akademik ya. Kalau akademik masing-masing universitas stylenya beda-beda. Ada yang urutannya A, B, C, D, ada yang mungkin B kadang-kadang di A dan sebagainya. Tapi kalau untuk ini kan bebas menulis ini, saya tidak akan mencontohkan atau memberikan yang pakemnya dulu, tapi yang penting hasilnya dulu, gitu. Bunda Putri, yang penting hasilnya dulu aja. Oke, Teh Putri, thank you. Teh Putri terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Teh Putri sudah menutup serangkaian pertanyaan ya, dan rupanya ini sudah pukul 12:07. Teman-teman, nanti sore kita akan share untuk sistematikanya ya, kerangkanya. Setelah itu teman-teman langsung kerjakan. Karena yang masuk nanti sebelum tanggal 6, teman-teman sudah harus memasukkan karya tersebut, diketik di Word
Agar memudahkan semuanya pakai Times New Roman aja 12 ya. Pakai Times New Roman 12 yang sangat standar. Nanti diupload saja biar Pak Ade juga bisa melihat sejauh mana teman-teman punya gambaran untuk kerangkanya tersebut. Dan itu sebagai bahan untuk tanggal 6. Setelah tanggal 6, teman-teman masih punya waktu tanggal 13 untuk memastikan penataannya itu sudah oke belum dengan Teh Irma. Nah, setelah tanggal 13 dibongkar lagi atau ditambah lagi, baru kemudian kita akan memasukkan teman-teman ke dalam grup WA bagi yang mengirim naskahnya. Teman-teman nanti di akhir kegiatan semua akan mendapatkan 2 hal. Sertifikat dari penerbit dan sertifikat yang ada JPL-nya, yang menulis. Ya, gitu. Jadi karena kita sudah selesai, Pak Ade, adakah closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman tercinta kita? Cukup singkat aja. Selamat memulai untuk menulis buah karya tim ya, dan yang dipimpin oleh Bunda Nurul di PAUD Talk. Sukses. Sukses. Oke. Teman-teman, kalau saya bilang selamat menempuh hidup baru, bukan ya Pak ya? Selamat. Oke teman-teman, kita akhiri kelas hari ini. Sangat menyenangkan. Pak Makmun, teman-teman, Teh Nila, kemudian Bu Sulastri, Bu Aan, dan yang lain-lain. Kita akan ketemu lagi tanggal 6. Bolehkah saya mengajak teman-teman yang lain? Boleh. Boleh. Ilmu tidak untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita memberikan info-info baik kepada teman-teman yang lain, maka kebaikan itu akan tertular. Sampai nanti. Oke, semangat menulis. Dari Studio 1 Bekasi, Jawa Barat mengucapkan thank you, terima kasih. Kita ketemu lagi tanggal 6. Pak Hade Sumangkar, hatur nuhun, Bapak Soleh Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.